Semangat pagi Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami tim program Sahabat Anak Holistik Integratif Prosa HI. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang pola asuh holistik pada pemenuhan gizi anak usia 0-72 bulan. Ya. Yang dimaksud pola asuh di sini adalah kemampuan orang tua dalam pengolahan makanan yang benar, kemudian pengaturan makanan bergizi seimbang dan pencegahan makanan yang tidak aman bagi anak. Kemudian ketiga, membuat rencana menu dan kreasi menu. Keempat, menggunakan sumber daya yang ada di sekitar rumah untuk pemenuhan gizi pada anak. Kemudian kelima, memantau pertumbuhan anak. Keenam, memotivasi anak untuk mau makan jika anak tidak mau makan. Ya, kemampuan untuk pemenuhan gizi di sini sangat diharapkan sekali orang tua ya. Karena apa? Karena usia 0-72 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan anak atau disebut dengan periode emas atau masa emas. Nah, periode ini dapat terwujud apabila pada masa ini bayi dan anak itu memperoleh asupan nutrisi yang sesuai dengan tumbuh kembang optimal. Jika tidak sesuai gizinya, maka periode emas ini bisa berubah menjadi periode kritis ya. Tentunya Bunda sudah paham ya apa itu gizi ya Bunda ya. Tepat sekali pun, gizi adalah bahan makanan yang dikonsumsi oleh tubuh untuk menghasilkan tenaga, kemudian sebagai zat pembangun serta dapat memelihara jaringan dalam tubuh. Ya, pemberian gizi yang baik itu mulai dari sejak lahir, bayi baru lahir ya Bun ya. Nah, di sini ada pemberian ASI eksklusif di mana dimulai dari dilakukannya IMD, dan ASI yang keluar pertama kali itu disebut kolostrum Bun, yang biasanya berwarna kekuningan. Nah, ini sangat baik untuk bayi ya. Ini banyak mengandung antibodi atau zat kekebalan tubuh, jadi jangan dibuang. Kemudian ini ASI itu akan menyediakan seluruh makanan yang dibutuhkan oleh bayi pada usia 0-6 bulan ya. Jadi jangan diberikan apapun selain ASI, karena bisa menyebabkan ASI itu sendiri akan produktivitasnya akan semakin berkurang, sedikit bayinya semakin malas atau bisa menyebabkan bayi sakit ya. Kemudian manfaat pemberian ASI ya Bun ya. Di sini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama di situ adalah sehat, praktis dan tidak butuh biaya tentunya ya Bun ya. Ngirit juga secara ekonomi. Yang kedua, ini dapat meningkatkan kekebalan alamiah ya pada bayi ya, yaitu mencegah penyakit pencernaan, penyakit ISPA ataupun yang lainnya. Yang ketiga, mencegah perdarahan pada ibu nifas, karena dengan proses menyusui akan meningkatkan hormon ini oksitosin ya Bunda ya, yang bisa menghambat terjadinya perdarahan ya. Kemudian yang keempat, ini menjalin kasih sayang ibu dengan bayi ya, ini akan mempererat. Kemudian yang kelima, mencegah kanker, dan yang terakhir ini manfaatnya adalah bisa menjadi salah satu alat kontrasepsi alamiah, dan masih banyak manfaat lainnya yang tidak bisa kita bahas satu persatu di sini ya Bunda. Kemudian untuk pemberian ASI eksklusif di sini tidak kalah penting kalau kita harus tahu ya kapan bayi itu disusui, karena keberhasilan ASI eksklusif ini tergantung kapan kita frekuensi ya kita memberikan ASI ke bayi, yaitu bisa 8-12 kali sehari ya, semau atau sepermintaan dari bayi ya. Isapan yang sering itu akan menghasilkan ASI lebih banyak ya. Kita sebagai ibu ya harus tahu ya Bun ya, tanda-tanda bayi lapar atau tanda-tanda bayi ingin menyusu itu biasanya dia akan gelisah, akan membuka mulut, menjulurkan lidah atau menghisap jari tangan ataupun tangan ya. Kita dalam memberikan ASI ini diusahakan sampai payudara kita itu kosong. Biar apa? Biar bayi itu mendapatkan ASI akhir dan ASI awal, sehingga bayi itu juga dapat meningkatkan berat badannya.
Nah, di sini perlu sekali ya Bun ya kita mengetahui posisi menyusui yang baik agar tadi dalam proses menyusui itu bisa optimal. Yaitu apa? Di sini 4 hal utama yang harus kita ingat, yaitu lurus, di mana di situ posisi bayinya dari kepala sampai badan bayinya itu harus lurus, kemudian menghadap payudara, kemudian dekat dengan ibu, ya, perut bayi menempel ke perut ibu. Kemudian kita juga dengan tangan kanan ataupun tangan kiri kita itu menyangga atau ditopang tubuh bayi, ya. Kemudian ada beberapa cara dalam posisi bayi saat menyusu. Ini bisa posisi normal, yaitu dengan menyangga yang sudah ada pada umumnya, bisa juga dengan lengan menyilang berbaring, ya, ataupun posisi di bawah lengan atau ketiak. Nah, di sini kita harus cek ya Bun ya saat menyusui. Nah, itu untuk pelekatan yang baik ya, karena pelekatan yang baik itu bisa menjamin bayi menyusu dengan baik ya. Kemudian memproduksi ASI lebih banyak dan mencegah terjadinya puting susu lecet ya. Kemudian di situ ada tanda-tandanya pelekatan, di mana mulut bayi itu akan terbuka lebih lebar, ada lebih banyak areola yang hitam-hitam itu. Yang di atas mulut bayi itu lebih banyak dibandingkan yang bawah itu akan masuk ke dalam mulut. Kemudian bibir bawah itu akan memutar keluar atau doer ya, keluar seperti itu Bun. Kemudian dagu itu menyentuh payudara ya. Kemudian ada tanda-tanda kalau bayi itu bisa menghisap secara efektif, itu bayi menghisap itu dalam-dalam perlahan. Kemudian kita juga bisa mendengar ini ya telan menelannya dari si bayi tersebut ya. Kemudian kita juga merasa nyaman, tidak kesakitan. Bayi setelah menyusui itu dia akan membuka mulutnya sendiri karena dia merasa puas, dan payudara kita akan merasa lebih lembut ya, tidak kencang seperti itu. Kemudian tanda-tanda kecukupan ASI pada bayi ya, bayi kita ya, yang pertama yaitu bayi itu akan tenang atau tidak rewel, kemudian tidurnya lebih nyenyak, berat badannya bertambah, buang air kecilnya juga lebih dari 6 kali, jadi tidak kekurangan cairan ya. Air kencingnya juga warnanya kuning jernih Bun. Kemudian bayi juga bersikap ya responsif atau aktif sesuai dengan usia bayinya. Oke, kemudian di sini ada jumlah porsi menurut kecukupan gizi ibu menyusui, di mana di situ kebutuhan gizi ibu menyusui itu akan lebih banyak dibandingkan ibu tidak menyusui. Penambahannya sekitar 150 sampai dengan 250 kilokalori ya per harinya, atau bisa ada tambahan 1 sampai 2 porsi ya, lebih banyak dibandingkan ibu yang tidak menyusui ya. Dan ini perlu dipertimbangkan dalam makan ya, ibu itu keanekaragaman makanan, gizi seimbang ya, menu 4 bintang ya, itu jangan sampai terlupakan ya Bun ya, serta porsi isi piringku yang nanti kita akan bahas ya. Kemudian cara memerah ASI ya Bun ya. Di sini yang pertama kita harus cuci tangan, kemudian yang kedua kita bisa menjaga kelembapan payudara dengan cara mengompres dengan air hangat, kemudian dilakukan pijatan, baru kita lakukan dengan cara memerah ya, dengan mengurut dari areola sampai ke ujung puting ya. Kemudian kita tampung, mungkin kita tampung di gelas ataupun di botol. Oke. Ini juga bisa kita menggunakan sekarang alat-alat elektrik ya yang banyak kita temukan di pasaran. Ya, kemudian setelah diperah, nah ASI perah ini kemudian kita simpan ya. Ini kalau di dalam suhu ruangan yang ber AC itu bisa sampai 6 sampai 8 jam, kalau tidak ber AC itu 4 jam. Kemudian kalau di sini ASI beku yang sudah dicairkan itu harus kita berikan dalam waktu 4 jam. Kemudian kalau kita simpan di kulkas ya itu 2 sampai 3 hari. Kalau di freezer dengan 1 pintu itu bisa 2 minggu, atau freezer yang 2 pintu yaitu bisa 3 sampai 4 bulan. Pada saat kita menyimpan itu jangan lupa diberikan label ya, yaitu nama dan tanggal ya. Jadi pada saat kita mau
berikan ke bayi, nah itu kita bisa ngambil yang paling awal kita perah, kita ambil ya. Kemudian cara menyiapkan ASI perah tadi, setelah masuk dari freezer kita cairkan dulu, bisa kita simpan di kulkas bawah. Kemudian keesokan harinya sudah cair ya Bun ya, itu bisa kita hangatkan dengan cara direndam di air hangat ya, tidak boleh direbus ya Bun ya, ataupun menggunakan heater ya. Kemudian pada saat merendamnya kita bisa menggunakan gelas kaca atau gelas keramik atau menggunakan mangkok yang diusahakan atasnya tertutup biar tidak terkontaminasi dengan debu ataupun yang lainnya ya. Kemudian kita bisa memberikan ASI perah ini menggunakan gelas ataupun cangkir sendok ya, jangan menggunakan dot, nanti bisa menyebabkan bayi bingung puting ya. Kemudian selanjutnya Bun, ini ada masalah-masalah dalam pemberian ASI yang mungkin sudah pernah Bunda alami ya. Di sini ada ASI keluar sedikit ataupun puting susu datar ya. Prinsipnya adalah jangan panik Bun, dan tetap susukan bayinya ya. Kalau misalkan ASInya sedikit, semakin sering kita susui, ASI akan semakin banyak keluar. Dan jangan lupa kita juga memperhatikan asupan nutrisi atau gizi ibu ya. Kemudian kalau puting susu datar kita bisa menarik-nariknya ya, seperti memutar tombol radio atau kita bisa memompa ya dengan alat pumping seperti itu ya, pompa. Kemudian masalah selanjutnya yaitu bayi sering tidur. Nah, kalau bayi awal-awal ya, bayi baru lahir itu biasanya sering tidur atau bayinya sakit, dia sering tidur. Makanya kita harus bangunkan ya, kita rangsang bagaimana caranya bayinya mau menyusu ya. Kemudian ini untuk bayi prematur, pada kasus bayi prematur atau BBLR, nah ini juga daya hisapnya juga masih kurang, maka kita bisa berikan kepada bayi itu dengan cara diperah, kemudian kita berikan menggunakan sendok ataupun gelas ataupun cangkir ya. Kemudian kita selalu mendekap biar bayi itu kita tahu kalau dia membutuhkan ASI bisa langsung kita berikan, kita rangsang ya. Kemudian masalah yang lainnya Bunda, ini adalah bayi menolak menyusu pada usia kurang dari 6 bulan. Nah, ini mungkin tanda-tanda bayi tidak enak badan atau sakit ya. Jadi tetap susukan bayi ya, hanya berikan ASI saja, jangan ditawarkan selain ASI ya. Berikan perhatian, kemudian bayi menyusu sampai payudara kosong diusahakan ya, kita bujuk terus. Kemudian ibu bekerja, nah ini sebelum berangkat kita bisa menyusukan payudara kanan dan kiri sampai kosong. Misalkan masih penuh, kita bisa memompanya dulu ya. Kemudian di kantor itu, di tempat kerja, jangan lupa kita juga perah, karena kalau tidak kita perah akan mengurangi produksi dari ASI tersebut. Dan jangan lupa ya, jaga pola makannya, tetap makan yang bergizi. Dan psikologisnya Bu, jangan stres ya, karena stres itu juga akan memengaruhi produksi ASI. Ibu tidak usah perlu khawatir dengan ASI yang tidak cukup ataupun stres karena pekerjaan ya. Untuk masalah selanjutnya di sini ada payudara bengkak Bu. Jadi kalau bengkak itu karena ASI tidak keluarnya itu tidak maksimal, tidak sampai kosong, sehingga menyebabkan payudara kita bengkak. Maka untuk mengatasinya kita lebih sering ya dan lebih lama menyusui ya. Kemudian usap payudara dengan lembut dengan pijatan-pijatan, kemudian menekan bagian areola. Nah, itu juga bisa kita lakukan ya. Dan perah ASI ya, perah susu ya sampai dengan kosong dan bisa kita simpan. Nah, kalau puting susu lecet ini bagaimana? Ini bunda-bunda gak usah takut kalau mau menyusui ya. Nah, ini tarik nafas dalam, kemudian mungkin masih nyeri-nyeri sedikit ya, itu bisa dengan relaksasinya tarik nafas seperti itu ya. Karena apa? Ini harus tetap kita susukan ke bayinya agar tidak terjadi nanti sampai ke mastitis ataupun bengkak ya. Jangan lupa kita bisa oleskan ASI sebelum dan sesudah menyusu biar tetap lembab ya Bun ya. Kemudian untuk mastitis
Di sini tetap disusukan bayi ya selama dan sesering mungkin, bisa dikompres dengan air hangat dan bisa kita mengubah posisi saat menyusui ya. Kemudian yang terakhir di sini abses payudara, ini tidak boleh disusukan ya Bun ya, ini harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan karena sudah abses itu berarti sudah terjadi infeksi dan di situ akan keluar nanah ya. Jadi kita bisa menyusukan pada payudara yang sehat atau yang normal. Ya. Kemudian bagaimana caranya pemberian makanan pada bayi yang sakit kurang dari 6 bulan Bun? Nggak usah khawatir ya Bun ya, ini tetap kita berikan ASI ya, insya Allah ASI ini sudah mencakup semua makanan kebutuhan dari bayi ya, jadi jangan berikan makanan atau minuman selain ASI ya. Jika menolak bayi untuk disusui ya dorong terus ya, ini lebih sering disusukan karena bayi itu pada saat sakit, nah ini akan membutuhkan nutrisi dan cairan lebih banyak. Oke, kemudian bisa kita berikan obat-obatan kalau memang dibutuhkan sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Setelah sembuh bisa kita tingkatkan frekuensi pemberian ASI ya Bun ya, karena untuk mengejar berat badan yang mungkin dia sempat turun karena sakit. Kemudian pemberian makanan pada bayi sakit yang usianya lebih dari 7 bulan ya sampai dengan 2 tahun, ini juga tetap susukan ini ASI ya, tetap ya. Selanjutnya pemberian makanan pada bayi sakit ya usia 7 sampai 2 tahun, ini tetap susukan bayi sesering mungkin dan tetap berikan makan pada bayi ya untuk meningkatkan staminanya juga biar dia juga cepat sembuh. Kemudian pada saat ini sudah sembuh, nah itu perlu adanya tambahan 1 porsi makanan padat untuk meningkatkan berat badan anak. Kemudian untuk MPASI di sini setelah usia 6 bulan tadi kita perlu memerlukan tambahan makanan pada anak ya, dengan cara kita bisa memberikan pada suasana yang menyenangkan ya. Kemudian jangan lupa juga kebersihannya gitu ya Bunda ya, dan tetap berikan ASI ya. Kalau MPASI ini hanya makan pendamping ASI, jadi paling utama adalah ASI dan ada makanan pendamping ASI. Ini untuk usia 6 sampai 2 tahun ya. Nah, untuk selanjutnya Bun sudah pernah mendengar ya Bun ya 4 sehat 5 sempurna ya, kemudian gizi seimbang. Nah, di sini ada istilah satu lagi Bun yang bisa dengan mudah kita ingat ya, yaitu 4 bintang, di mana di situ ada 4 bintang ya, poin-poinnya ada 4 bintang. Bintang yang pertama adalah karbohidrat ya. Pada saat kita menyusun gizi menu piringku, yang pertama harus ada karbohidrat sebagai sumber tenaga ya. Di sini merupakan makanan pokok, ada jagung, ada beras, ketela, kentang, umbi-umbian. Kemudian bintang yang kedua di sini adalah protein hewani, yaitu sebagai sumber pembangun ya. Ini zat pembangun sebagai lauk pauknya, di situ ada hewannya, ada ikan, telur ya yang tinggi protein ya dan lain sebagainya. Kemudian protein nabati di sini juga sebagai zat pembangun dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan ya yang diolah bisa menjadi tempe, tahu. Kemudian bintang yang keempat adalah buah dan sayur yang di sini kaya akan vitamin dan mineral ya sebagai zat mengatur tubuh. Kemudian dalam menyusun menu tadi, isi piringku perlu diingat ya Bun ya, ini untuk porsinya akan berbeda dari anak usia kurang dari 2 tahun, 2 sampai 5 tahun dengan isi piringku untuk orang dewasa. Nah, di sini bisa dilihat ya Bun ya, prosentasenya akan berbeda-beda ya. Kalau yang usia kurang dari 2 tahun di situ 35 itu dari karbohidrat, 30 dari protein hewani, dan yang sayuran buah itu 25% dan sisanya itu dari kacang-kacangan ya. Akan berbeda dengan anak usia 2 sampai 5 tahun. Nah, kemudian prinsip ini
Nah, kemudian pesan gizi seimbang ya. Yang pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman. Ya, kita bisa mencoba semua keanekaragaman makanan yang ada ya. Kemudian banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein yang tinggi. Yang keempat, membiasakan mengkonsumsi keanekaragaman makan pokok. Kemudian 5, batasi konsumsi pangan yang manis, asin dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan. Ketujuh, biasakan air minum putih yang cukup dan aman ya, yang bersih. Kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan pangan ya, kalau itu produknya makanan olahan atau makanan ini ya yang dikemas ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air bersih dan mengalir ya, sesudah dan sebelum melakukan suatu kegiatan ya. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup, yang di sini untuk mempertahankan berat badan normal juga ya. Kemudian di sini ada ini ya Bun ya, ada pemanfaatan ini pekarangan sebagai sumber gizi keluarga. Nah, di sini Bunda juga harus pinter-pinter ya memanfaatkan pekarangan yang ada dengan kita menanam beberapa kelompok sayuran seperti sayuran hidup ya sebagai pagar hidup, kemudian sayuran daun, sayuran buah, sayuran kacang-kacangan atau sayuran bunga yang bisa kita tanam. Kemudian selain kelompok sayuran, ini juga ada kelompok buah yang dimana di situ buah bermacam-macam sekali yang banyak mengandung vitamin dan mineral ya, terutama vitamin C yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Ada jambu, sirsat, kemudian duku, klengkeng, mangga dan lain sebagainya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok ternak daun unggas. Nah, kita bisa ternak sendiri ya, seperti ayam, bebek, kelinci ya, bisa kita ternak di perkarangan depan rumah ataupun belakang ataupun samping ya. Kemudian yang kelompok keempat adalah budidaya ikan ya, ini ada ikan lele, ikan nila, belut, ikan mas ya, tawa, sidat yang banyak mengandung protein hewani tadi yang sangat penting ya bagi pertumbuhan anak ya. Maka kita nggak perlu mahal-mahal untuk beli di supermarket atau pasar, kita bisa membudidayakan sendiri ya. Kalau tidak punya tempat yang luas, bisa beli kolam-kolam kecil ya. Sekarang banyak ember-ember yang dijual untuk ini membudidayakan ikan. Ini lebih fresh juga, nggak usah disimpan ke kulkas dan otomatis gizinya juga lebih baik ya karena tidak rusak di situ karena penyimpanan. Ya, kemudian untuk pemberian makan di usia 6 sampai 9 bulan ya Bun ya. Di sini perlu diingat menu 4 bintang tadi untuk bentuk makanannya, mulai dari bubur yang kita lumatkan ya, makanan dari keluarga tapi kita lumatkan. Pemberiannya mulai dari sedikit dulu ya Bun ya, mulai 2 sampai 3 sendok, nanti lama-lama kemudian akan meningkat menjadi setengah mangkok ukuran 250 ya. Kemudian diberikan sekitar 2 sampai 3 kali. Kemudian ini ada contohnya cara membuat MPASI. Nah, kemudian untuk pemberian makanan usia 9 sampai 12 bulan. Nah, ini juga ingat juga menu 4 bintang tadi, ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, lauk. Nah, itu harus sayuran, buah. Nah, itu harus ini ya, persentasenya harus seimbang gitu ya. Kemudian untuk usia lebih dari 9 bulan ini bisa diberikan dengan ini ya porsi lebih banyak lagi dan bisa dengan tekstur yang lebih kasar ya, kita cincang ya. Ini contohnya di sini ada nasi timbayang saus pepaya yang nanti bisa dipraktikkan. Kemudian pada usia 12 bulan atau 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Nah, di sini juga masih tetap diberikan ASI ya Bun ya, sama ditambahkan tadi untuk makanannya ini sudah semakin banyak juga, ini 3/4 mangkok. Kemudian untuk pemberiannya teksturnya ini lebih kasar lagi jika dibandingkan dengan usia sebelumnya ya, bisa kita iris-iris ya yang tadi kita cincang. Nah, di sini ada contohnya adalah sop kentang jagung manis ya yang bisa dipraktikkan dan bahan-bahannya ini mudah kita dapatkan, nggak perlu mahal ya.
Oke, kemudian di sini untuk gizi usia lebih dari 2 tahun ya atau sampai dengan 6 tahun ini prinsipnya sama Bunda ya. Nah, untuk menyeimbangkan gizi di sini harus makan 3 kali sehari ya bersama keluarga untuk makan pokoknya. Kemudian 2 kali untuk makan selingan ya. Kemudian perbanyak makanan kaya protein tadi Bun ya, ada protein hewani dan protein nabati. Kemudian yang ketiga, batasi konsumsi makanan selingan tadi yang terlalu manis, asin ya dan berlemak ya, karena takutnya apa, kalau makanan selingannya banyak manis, asin dan berlemak, anak sudah susah makan ya, lebih suka dengan makan selingan atau camilan ya. Kemudian bermain bersama bermain bersama anak dan melakukan aktivitas fisik setiap hari ya, usahakan untuk selalu mendampingi anak dalam bermain ya. Kemudian memperbanyak sayur dan buah, dan yang terakhir adalah minum air putih sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan anak itu usia lebih dari 2 tahun itu sebesar 1200 sampai 1500 ml per hari. Nah, ini contoh menu makan sehari ya Bun ya. Nanti bisa Bunda menyusun menu makanan ya sekreatif mungkin, diusahakan itu 1 hari sebelum ini kita berikan, misalkan untuk masak besok. Nah, itu kita sudah bisa kita buat menu pada hari ini ya. Besok mau makan paginya apa, selingannya apa, siangnya apa, malamnya apa, seperti itu. Kalau bisa ya dibuat menu itu per minggu ya Bun ya. Jadi jangan sampai setiap hari kok diberikan telur terus seperti itu. Nah, itu bisa kita seling-seling ya. Sekarang sudah telur, mungkin besok udang, besoknya daging dan seterusnya seperti itu. Oke, kemudian di sini ada contoh kreasi menunya ya Bu ya, ada nasi binto ayam. Nah, ini kita bisa membuat semenarik mungkin tampilannya ya agar anak mau makan. Nah, ini perlu diingat ya Bun ya, dalam pemberian makanan ini ibu itu harus aktif atau responsif ya. Cara ini yang dimaksudkan bagaimana, yaitu pemberian makanan ini ibu itu atau orang tua itu bersikap perhatian dan responsif terhadap tanda-tanda yang disampaikan anak bahwa ia siap untuk makan ya. Berikan dorongan secara aktif pada anak untuk makan, tapi jangan paksa anak ya. Di situ bisa kita dengan cara kita itu menyediakan piring sendiri ya untuk anak, kemudian duduk bersama anak, sabar menungguin ya, berikan dorongan. Misalkan ketika anak itu belum banyak memasukkan makanan ke mulut, nah ibu, ayah, pengasuh ya itu bisa menyuapi anaknya ya, sambil dia makan sendiri kita juga sambil menyuapin anak. Nah, kemudian di situ kita yang penting jangan paksa anak ya. Kalau misalkan anak sudah tidak mau ya kita hentikan ya. Usahakan sesering mungkin itu makan bersama keluarga biar anak juga meniru ya untuk perilaku makan ya dari anggota keluarga. Berikan pujian ya pada anak waktu makan, misalkan anak kok makannya habis atau nah itu kita bisa memberikan pujian. Nah, kemudian ada masalah makan pada anak ya, dan bagaimana cara mengatasinya. Ini banyak sekali yang kita temui ya Bu ya. Ya misalkan ya Bunda ya, ini ada suka mengemut makanan. Nah, di sini kita bisa mengenalkan mulai awal ya, mulai bayi itu mulai makan yang berlembek sampai dengan kasar biar anak itu belajar untuk mengunyah ya. Mungkin di sini kita juga membuat suasana itu yang menyenangkan dan santai. Nah, dan kita berusaha untuk menjelaskan kepada anak ya bagaimana anak itu bisa atau mau mengunyah makanan ya dengan kalimat yang sederhana. Kemudian pilih-pilih makan atau picky eaters. Nah, di sini juga kita harus ini ya, mau menciptakan suasana makan yang enak biar anak itu juga mau makan, tidak pilih-pilih. Kita bisa membuat menu yang lebih bervariasi ya. Kemudian kita bisa mengenalkan sayuran itu juga lebih awal ya. Kita pilihkan atau kita kenalkan makanan-makanan baru ya, menu-menu baru seperti itu. Jadi
jangan sampai pilih-pilih makan. Nah ini kalau susah makan bagaimana? Nah ini jangan paksa anak ya, karena dapat menimbulkan anak itu tidak nyaman atau trauma ya, trauma makan. Nah ini malah repot ya Bun ya. Kemudian kita bisa memberikan jadwal yang teratur ya pada anak untuk makan bersama keluarga. Kemudian kita juga bisa mengajak anak untuk menentukan menu makan apa yang dia inginkan, yang dia sukai, seperti itu. Kemudian menghambur-hamburkan makanan atau menolak makanan. Nah di sini kita juga sedikit demi sedikit kita kenalkan menu baru ya. Mungkin kita kenalkan menu baru itu pada saat dia lapar atau di sela-sela makanan yang biasa, kita selipkan menu baru di situ. Kita buat variasi yang menarik biar anak itu tertarik ya untuk mau makan, dan dampingi ya pada saat dia makan. Kemudian kita bisa perlahan-lahan dekati untuk mengorek alasan mengapa anak itu melakukan hal tersebut atau melakukan menghambur-hamburkan, menjembur-jemburkan makanan atau menolak makanan itu kenapa? Karena lapar, karena nggak enak, atau karena apa? Kemudian masalah yang lain adalah tidak suka makan sayur. Nah di sini bisa kenalkan macam-macam sayur ini mulai dari bayi ya. Kemudian orang tua juga memberikan contoh tentunya ya di situ. Kemudian lebih suka makan selingan atau susu formula. Nah di sini jangan berikan makanan selingan atau susu formula itu mendekati waktu makan utama ya, karena itu bisa menyebabkan anak itu sudah kenyang ya, sehingga malas untuk makan utama ya. Dan kurangi untuk frekuensinya pemberian susu formula dan makan selingan ya, kita batasi. Nah untuk selanjutnya ini ada tips pengolahan makanan Bunda yang mungkin sudah kita praktekkan juga. Nah ini yang pertama, pada saat kita mencuci ya, pada saat kita mengolah sayuran atau buah ini sebaiknya kita mencuci dulu di air yang mengalir, baru kita potong-potong agar vitaminnya tidak hilang. Nah untuk metode masaknya itu kalau bisa dikukus ataupun direbus ya, biar tidak banyak zat gizinya itu yang rusak karena proses pemanasan ya, proses pemasakan tadi. Kalau misalkan bosan direbus dikukus, boleh ditumis tapi dengan minyak sedikit ya Bun ya, karena ada beberapa zat gizi ya, terutama adalah vitamin A, D, E, dan K. Nah itu akan mudah larut dalam lemak ya. Kemudian bahan pangan seperti ikan, nah itu lebih baik dikukus ya atau direbus ya. Kemudian menggunakan metode masaknya ini dengan suhu atau api itu yang sedengan ya, yang rendah atau sedengan, jangan terlalu panas atau tinggi ya. Kemudian alat-alatnya di sini juga yang harus ber-SNI ya, yang aman untuk kesehatan ya, dan dihindari di sini bumbu masakan seperti MSG ya. Kita bisa ganti dengan kaldu, kita bisa membuat kaldu dari daging, ayam, udang dan lainnya. Kemudian batasi penggunaan garam ya. Di sini kita bisa tambahkan, mulai kenalkan untuk bumbu-bumbu seperti bawang, brambang, lada dan lain sebagainya. Gula ini juga sedikit saja ya Bun ya. Kemudian agar tampilan lebih menarik, kita bisa menggunakan pewarna alami. Ini bisa dari wortel untuk warna kuning, hijau dari bayam, pandan, merah dari buah naga ya, untuk hitam dari biji koala misalkan seperti itu. Nah untuk selanjutnya Bun, kita harus pemantauan ya pertumbuhan anak itu secara rutin, di mana dengan mengikuti posyandu ya setiap bulannya. Di situ anak kita akan diukur berat badannya, panjang badan atau tinggi badannya, lingkar kepala sama lingkar lengan atas ya. Nah ini yang rutin itu adalah berat badan dan panjang badan, tinggi badan. Nah ini kita pastikan bahwa anak kita itu masih dalam garis warna hijau ya. Di situ jangan lebih ataupun kurang, karena di situ sudah akan mengalami ya, kalau kurang maupun lebih itu berarti mengalami kesehatan atau mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Pemantauan tumbuh kembang anak, nah ini bisa dilihat ya Bun ya, ini grafiknya itu harus naik terus. Nah normal itu seperti itu di garis warna hijau. Kalau sudah mendekati kuning di atas, ini berarti tandanya dia sudah mulai gemuk ya, tidak boleh dia turun ya. Kalau di sini ini sudah naik ya, tadinya kurus sudah naik, nah ini sudah mulai membaik, ini di garis hijau. Oke.
Itu nggih Bun, alhamdulillah Bunda untuk materi kita yang sesi kedua ini sudah selesai. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan Bunda-bunda dapat mempraktekkan di rumah nggih, dalam pemenuhan gizi pada anak ya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.